Jadi dari semua kegagalan yang dirasakan oleh Prabowo dan keluarganya, dari bapak, mertua, dia sendiri dan keluarganya yang semuanya berantakan dan negatif itu, dia ingin coba obati dengan kekuasaan. Dia ingin obati dengan mengakhiri hidupnya dengan berkuasa. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang mulai terlihat karakter dan sifat aslinya. Yang selama ini disembunyikan, akhirnya kebuka juga. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Prabowo Subianto. Karena selama bertahun-tahun gitu ya, Prabowo ini coba melakukan rebranding dari yang kelihatan emosian, marah-marah gitu ya, menjadi yang lemah lembut, santun. Di rebranding gitu. Dari yang semula terlihat anti dengan Pak Jokowi, sekarang jadi terlihat sangat mengagumi Pak Jokowi. Tapi pada akhirnya semua rebranding yang dilakukan selama bertahun-tahun itu akhirnya hari ini ketahuan juga, kebongkar juga gitu. Karena ketika Golkar dan PAN sudah resmi menyatakan deklarasi dukungan terhadap Prabowo di tahun 2024 nanti, ini Prabowo jadi tinggi hati lagi. jadi sok-sokan lagi gitu ya. Karena ketika dia berpidato hari ini, Prabowo mengatakan bahwa saya minta izin untuk berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Kembali ke setelan awal. Ya, karena di mata Prabowo, menjadi presiden itu ya berkuasa gitu. Bukan untuk melayani, bukan untuk membawa negeri ini kepada arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sempurna dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Enggak gitu ya. Prabowo cuma mau berkuasa. Urusan rakyat, ekonomi apa itu? Rakyat Boyolali yang nggak pernah ke hotel, nggak pernah ke mall. Nggak ada urusan dia. Dia nggak ngurusi itu. Dia mau berkuasa gitu. Dan karena selama ini gitu ya, kita juga sebenarnya sudah bisa melihat di Kementerian Pertahanan gitu ya. Ketika dia menjadi menteri, apa coba yang sudah dia lakukan selama 4 tahun terakhir ini? Nggak ada. Dia cuma berkuasa. Cuma jadi menteri aja gitu. Soal sumbangsi, soal efek dan perbaikan kepada bangsa ini, omong kosong semua, nol. Bahkan untuk beberapa kasus, ketika ada kasus yang seharusnya itu direspon oleh Kemenhan gitu ya, oleh Menteri Pertahanan, itu Prabowo diem aja. Ya karena kembali lagi dia nggak tahu gitu. Dia taunya berkuasa, dan setelah berkuasa ya sudah, dia menikmati semua kekuasaan itu untuk menyenangkan dan kesenangan dirinya sendiri. Seperti contoh ketika ada jalan sehat di Makassar beberapa waktu lalu gitu ya. Itu kan karena Prabowo merasa berkuasa, maka dia manfaatkan dan gunakan kekuasaan itu untuk tujuan-tujuan pribadinya. Makanya ketika dia berkampanye gitu ya, mengatasnamakan jalan sehat gitu ya, itu kemudian tiba-tiba meluncur 2 jet tempur di atasnya. Dan fotonya bagus sekali. Ada Prabowo dari belakang, di foto keren sekali gitu ya. Ya itulah tujuan orang-orang yang berkuasa gitu. Dia ingin memanfaatkan semua kekuasaannya untuk dirinya sendiri. Urusan orang lain terserah. Ya seperti kemarin gitu. Jadi judulnya jalan sehat gitu ya, tapi Prabowo nggak ikut jalan. Gimana dia yang berkuasa gitu ya, terserah dia lah. Dia pengen foto ya foto aja, dia pengen kampanye aja gitu ya, meskipun judulnya jalan sehat. Dia pengen kampanye ada jet tempur, wah itu. Ya suka-suka orang yang berkuasa gitu. Dan yang terbaru ketika datang ke Solo kemarin dan bertemu dengan relawan Jokowi, itu kan Prabowo juga ingin menunjukkan kekuasaannya gitu ya. Sebelum makan dia karaoke dulu, ya itu. Itu contoh orang-orang yang berkuasa. Jadi mau kampanye harus ada jet tempur dulu gitu ya. Terus kemudian untuk makan harus karaokean dulu. Dihibur. Ya karena sekali lagi dia taunya berkuasa, dan intinya kekuasaan di mata Prabowo nampaknya itu adalah suatu manfaat yang bisa dia gunakan untuk kepentingan dan menyenangkan dirinya sendiri.
Ya karena kalau soal urusan masyarakat, Prabowo ini dipastikan nggak ngerti gitu ya. Prabowo itu pasti nggak pernah dia ke pasar misalkan untuk beli barang-barang kebutuhan keluarga, dia nggak ngerti. Sejak lahir, sejak kecil dia sudah dilayani gitu. Jadi bagaimana mungkin orang yang seperti ini mau berkuasa di negeri ini? Mau jadi pemimpin di negara ini ya nggak bisa gitu. Ya kecuali tadi gitu, dia cuma ingin berkuasa dan memanfaatkan semua kekuasaan yang dia punya untuk kesenangan dan kepentingan dirinya sendiri. Kalau untuk rakyat dia nggak ngerti. Kalau dibandingkan dengan Pak Ganjar pasti berbeda gitu. Kalau Pak Ganjar itu nongkrong sama tetangga pasti pernah gitu ya. Atau jaga sip malam ya pasti pernah gitu. Atau jalan ke pasar untuk beli barang atau kebutuhan keluarga pasti juga beliau pernah. Berinteraksi dengan masyarakat biasa tanpa kepentingan kampanye itu pasti juga sering dilakukan oleh Pak Ganjar gitu. Makanya kemudian kalau dibandingkan dengan Prabowo ini jadi nggak sesuai gitu. Ibarat langit sama sumur Lapindo jauh. Ya makanya kemudian yang muncul dari pernyataan Prabowo dia cuma ingin berkuasa gitu. Berkuasa untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan berkuasa untuk kepentingan masyarakat umum, untuk kepentingan masyarakat Indonesia gitu. Ya gimana caranya dia mau untuk mementingkan masyarakat kalau dia nggak pernah ngerti menjadi masyarakat itu seperti apa? Oh dia nggak pernah ke pasar, nggak pernah sosial, nggak pernah nongkrong sama tetangga, nggak pernah minjem uang misalkan, nggak pernah dia. Karena semuanya dia sudah dilayani sejak awal gitu. Jangankan untuk memikirkan masalah-masalah masyarakat gitu ya. Dia mau lari pagi saja gitu ya, jalan sehat aja, salah kostum. Itu kan menjadi satu gambaran gitu. Ketika masyarakat diajak jalan pagi, jalan sehat gitu ya, Prabowo tetap pakai baju safari. Itu contoh dari orang-orang yang nggak ngerti penderitaan masyarakat. Dia nggak pengen membaur gitu. Kenapa? Karena dia merasa berkuasa. Dia nggak mau lah pakai baju yang sama seperti masyarakat-masyarakat biasa. Kenapa? Karena dia menteri. Wah, dia berkuasa. Jadi gak usah jauh-jauh soal urusan ekonomi masyarakat, soal inflasi dan sebagainya gitu ya. Bahkan untuk urusan sosial media, apalagi algoritma, itu pasti Prabowo nggak ngerti apa itu sosial media. Algoritma itu apa gitu. Jangankan ke sana, nanam singkong aja nggak bisa, nanam singkong aja gagal. Makanya dalam pikiran Prabowo ya cuma ya dia taunya dia pengen berkuasa gitu. Cuma pertanyaannya kenapa Prabowo ini kayaknya ngotot sekali untuk berkuasa? Karena bayangkan gitu ya, untuk seseorang yang sudah 2 kali ditolak tapi kemudian pengen maju lagi, ini kan menjadi tanda tanya gitu. 2 kali dia sudah ditolak, kenapa masih pengen maju lagi? Apa ini gitu ya? Ya karena kalau kita, ibarat kita nembak gebetan saja gitu ya, ditolak 2 kali, kita jadi sadar diri. Ini Prabowo ditolak 2 kali dalam 5 tahun, 10 tahun terakhir gitu ya. Plus bonus 1 kali ditolak juga sebagai cawapres. Ini masih ngotot pengen maju lagi. Kenapa gitu? Karena memang sepanjang hidup Prabowo Subianto itu kayaknya memang penuh dengan kegagalan. Meskipun dia orang yang punya uang gitu ya, punya banyak teman, punya banyak relasi dan sebagainya, dia merasa bisa berkuasa dan seterusnya. Tapi sejujurnya dalam hidup dia itu dikelilingi oleh banyak sekali kegagalan gitu. Karena dalam keluarganya misalkan bapaknya disebut sebagai pemberontak kepada bangsa Indonesia ini. Itu ada dalam sejarahnya. Terus kemudian dia sendiri, Prabowo sendiri itu dipecat dari TNI gara-gara kasus penculikan tahun 98 yang dilakukan oleh anak buahnya. Jadi dia dan tim Mawar terlibat dalam penculikan tahun 98 kepada para aktivis gitu ya. Makanya kemudian dia dipecat. Jadi dari TNI dia dipecat. Kemudian mertuanya yaitu Soeharto gitu ya. Dia dalam sejarah Republik bangsa ini gitu ya, itu tercatat sebagai seorang pemimpin yang otoriter dan kemudian lengser di tengah jalan karena sikap-sikap yang dia lakukan selama memimpin bangsa ini itu ya suka-suka dia gitu ya. Main dor sana sini, main culik dan sebagainya. Makanya kemudian lengser. Dan keluarga Prabowo sendiri gitu ya, ya termasuk yang berantakan gitu kan. Yang sudah cerai, yang kemudian rujuknya tiap 5 tahunan, kalau mau kampanye baru rujuk gitu. Jadi syaratnya ya cuma itu gitu ya. Kalau ada kampanye bisa rujuk tuh sama istrinya, tapi kalau nggak lagi kampanye ya udah pisah lagi gitu.
Jadi dari semua kegagalan ini ingin Prabowo tutup dengan satu kesuksesan, yaitu menjadi presiden Indonesia gitu. Makanya kemudian dia ngotot sekali gitu. Atau mungkin karena dia sekarang kan kalau dengan Titik, dengan istrinya, mantan istrinya dulu gitu ya, yang rujuk tiap 5 tahunan, yang rujuk tiap kampanye, itu mungkin kalau dia menang itu jadi rujuk selamanya mungkin gitu ya, karena ditutup dengan kemenangan gitu. Jadi dari semua kegagalan yang dirasakan oleh Prabowo dan keluarganya, dari bapak, mertua, dia sendiri dan keluarganya yang semuanya berantakan dan negatif itu, dia ingin coba obati dengan kekuasaan. Dia ingin obati dengan mengakhiri hidupnya dengan berkuasa gitu. Karena dengan berkuasa dia merasa ya dia bisa menjadi punya kebanggaan lagi gitu. Urusan masyarakat, urusan masalah rakyat, mana peduli dia gitu. Lalu yang dia peduli cuma urusan pribadi semua itu, dan itu terbukti ketika dia menjadi Menteri Pertahanan gitu. Mana peduli dia dengan ekonomi Indonesia saat ini gitu ya, dengan keuangan negara ini nggak peduli. Pokoknya dia pengen beli jet tempur, beli ya. Bahwa kemudian jet tempur yang dia beli adalah jet tempur bekas, beli aja. Yang penting mahal, yang penting bisa ditilep. Urusan rakyat, urusan ekonomi masyarakat, urusan soal keuangan negara nggak peduli gitu. Yang penting dia beli. Ketika corona melanda di banyak negara di dunia ini, termasuk bangsa Indonesia gitu ya, itu Prabowo mana peduli sih gitu ya. Dia cuma peduli sama beli belanja alutsista. Bahkan untuk kostum seragam aja masih impor tuh. Kenapa? Yaitu untuk dia menunjukkan kalau dia itu punya kuasa, bebas-bebas saja gitu. Dan itu sebelumnya sudah ditegur oleh Pak Jokowi. Termasuk pesawat bekas ini juga sudah ditegur sama Pak Jokowi gitu. Bahwa ini kita nih pengen punya pertahanan yang modern. Kenapa kemudian jadi belinya pesawat bekas? Kan nggak sesuai dengan visi misi presiden gitu. Tapi ya pada akhirnya kembali lagi. Ketika Prabowo berkuasa, dia nggak peduli dengan bangsa ini, dengan negara ini. Dia jadi menteri aja, kita bisa lihat dia nggak ngerti, dia nggak peduli. Yang penting apa keinginan dia itu tercapai, itu aja. Keinginan dirinya sendiri itu tercapai. Sehingga dari sini ketika Prabowo kemudian minta izin untuk berkuasa, itu menunjukkan sifat aslinya. Sehingga rebranding yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir itu pada akhirnya akan kebongkar semuanya. Dan Prabowo semakin hari akan semakin kelihatan kalau dia itu sama sekali nggak peduli dengan bangsa ini, nggak peduli dengan rakyat Indonesia gitu ya. Yang karena yang dia pedulikan cuma dirinya sendiri dan keluarganya, cuma itu gitu. Kalau rakyat ya biarin dia merasa rakyat bisa hidup sendiri. Jadi ya semoga dengan bergabungnya Golkar dan PAN ke koalisi Gerindra dan PKB itu semakin menunjukkan sikap asli atau watak-watak Prabowo Subianto, sehingga itu ke depan bagi masyarakat kita bisa menilai dengan benar gitu ya. Orang seperti ini apa iya kita mau jadikan presiden? Apa iya kita ingin menjadikan seorang Prabowo sebagai pemimpin, sementara yang dia pikirkan bukan kita, tapi dirinya sendiri. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.